Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu wahidul azizul ghaffar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul muttaqin wa qudwatul abrar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan ma'a qabal lail wan nahar. Amma ba'du. Kaya ikhwatal Islam usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla qail fi muhkam kitabihi inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syanaka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah Id pada pagi hari yang penuh keberkahan ini, khotib berwasiat kepada kita semua untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sesulit apapun dan dalam kondisi bagaimanapun, dengan cara melaksanakan segenap kewajiban dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari raya sejatinya bukanlah hari kegembiraan bagi sebagian orang, karena hari raya sejatinya adalah kegembiraan umat Islam di seluruh dunia. Kurban yang mengiringi Idul Adha adalah bukti bahwa Islam menggariskan agar hari raya melahirkan kegembiraan bersama. Orang yang mampu berkurban, maka ia bagikan daging hewan kurban kepada orang-orang yang tidak mampu. Bahkan mungkin sebagian dari mereka hanya memakan daging itu setahun sekali. Kegembiraan akan dirasakan oleh sebanyak-banyaknya umat Islam. Hakikat hari raya adalah kegembiraan bersama, kasih sayang, empati, dan berbagi kepada sesama. Hadirin rahimakumullah, sebagai upaya untuk menjadikan hari raya sebagai kegembiraan bersama, kita seyogyanya menyambut hari raya dengan mempersiapkan diri untuk berbagi dengan yang lain, membantu sesama, meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan menghilangkan kesedihan dengan harta yang kita punya. Jika tidak mampu, maka dengan ucapan-ucapan indah yang dapat menghibur hati mereka. Ketika kita berkumpul bersama keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang kita cintai, ingatlah bahwa di berbagai tempat banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan kesulitan mencari nafkah akibat COVID-19 yang terus mewabah. Paling tidak, kita lantunkan doa untuk mereka pada hari yang penuh keberkahan ini. Pada hari yang semestinya semua orang bergembira, mereka menahan kesedihan, merasakan perihnya kehidupan, dan menanggung beban yang serba kesulitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hadirkan dalam hati bahwa pada saat kita membantu orang-orang yang membutuhkan atau mendoakan mereka, pada hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Seperti pada firman Allah, yaitu in ahsantum li anfusikum, surah Al-Isra ayat 7, yang artinya jika kalian berbuat baik, sejatinya kalian telah berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Dan wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillahi wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun, yang artinya dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri, dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari ridha Allah, dan apapun harta yang kalian infakkan niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh dan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 272. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada mereka yang terdampak COVID-19 atau mengalami masa-masa sulit di masa pandemi ini, kita katakan bahwa musibah itu menimpa tidak sebanding yang ditimpa kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail beserta keluarga mereka. Mencapai puncak usia 86 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam baru dikaruniai seorang anak yang kemudian diberi nama
Ismail. Setelah tumbuh dewasa menjadi seorang remaja, Allah memerintahkan kepada baginda Nabi Ibrahim agar menyembelih putra yang sangat dicintai dan dinanti-nanti itu. Nah, apa sikap Nabi Ibrahim dan Ismail menerima perintah itu? Dengan ketundukan yang total kepada Allah, Nabi Ibrahim segera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Sang putra juga, yaitu Nabi Ismail, menyambut perintah itu dengan kepasrahan yang total tanpa ada protes sedikit pun. Ayah dan anak saling tolong-menolong dan menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah. Dialog indah antara keduanya terekam dalam Al-Quran, yaitu Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Surat As-Saffat ayat 102, yang artinya, duhai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nah, sedangkan perkataan Nabi Ibrahim kepada putranya yang maka pikirkanlah apa pendapatmu, Nabi Ibrahim hanya ingin mengetahui kemantapan hati putranya dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan kemantapan dan keteguhan hati, Nabi Ismail menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwa kecintaannya terhadap Allah itu lebih jauh daripada kecintaannya terhadap dirinya sendiri. Seperti dalam Quran surat As-Saffat ayat 102, Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, Ismail menjawab, wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jawaban Ismail yang disertai insyaallah itu menunjukkan keyakinan sepenuh hati dalam dirinya bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Hadirin rahimakumullah, demi mendengar jawaban dari sang putra tercinta, Nabi Ibrahim lantas menciumnya dengan penuh kasih sayang, sembari menangis terharu dan mengatakan kepada Nabi Ismail, Ni'mal aunu anta ya bunayya ala amrillah. Maknanya, engkaulah sebaik-baik penolong bagiku untuk menjalankan perintah Allah, duhai putraku. Nabi Ibrahim kemudian mulai menggerakkan pisau di atas leher Ismail. Akan tetapi pisau itu sedikit pun tidak melukai Nabi Ismail. Hal ini dikarenakan pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pisau hanyalah sebab terpotongnya sesuatu. Hadirin yang berbahagia, berkat takwa, sabar dan tawakal serta ketundukan total yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah kemudian memberikan jalan keluar dan mengganti Ismail dengan seekor domba jantan yang besar dan berwarna putih yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Surat As-Saffat. Kemudian yang artinya, sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata dan kami tebus Ismail dengan seekor sembelihan yang agung. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tengah pandemi COVID-19 ini, dari berbagai problematika hidup, marilah kita meneladani apa yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail ketika diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat tersebut. Berkat ketakwaan, sikap sabar, tawakal, keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah dan ketundukan yang total kepadanya, Nabi Ibrahim dan Ismail pada akhirnya mendapatkan jalan keluar dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan jika kita bersabar. Kita harus yakin bahwa di setiap musibah pasti ada hikmah jika kita bertawakal. Dan kita yakin bahwa di setiap kesusahan pasti ada kebahagiaan jika kita tunduk total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berdoa semoga Allah menghindarkan negara kita secara khusus dan seluruh negeri umat Islam secara umum dari segala bala, musibah, wabah, melambungnya harga, kemungkaran, keburukan, kekejian, berbagai kesulitan dan kesusahan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mayamin wat tabi'ina lahum bisani ila yaumiddin amma ba'du.
Fa'usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla wattaqullaha ta'ala fi hadzal yawmil 'adzim wa'lamu anna Allaha amrakum bi amrin 'adzim amrakum bis salati wassalami 'alan nabiyil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi thayyibin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Aliin wa an sayyidi sahabati sholihin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wah. Allahumma ij'al idana hadza sa'adatan wa talahuman masarratan wa tarahuman wa zinna fihi tumaninatan wa ulfatan wa hana'an wa mahabbatan wa aiduhu alaina bil khairi wa rahmah wal yumni wal barakah. Allahumma ij'al lil mawaddata shimatana wa badlal khairi lin nasi da'bana. Allahumma adimis sa'adata ala watonina wansyuril bahjata fi buyutina wahfadna fi ahlina wa arhamina wa akrimna bikaramika fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa lazikrullahi akbar. Idun sa'idun wa kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.